Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Herno Priyambudi, mahasiswa aktif dari Universitas Indah Prasta, program studi bimbingan dan konseling. Dalam video ini saya akan sedikit memberikan materi pemahaman tentang kode etik bimbingan dan konseling. Semoga video ini dapat membantu serta bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode etik. Kode etik profesi adalah norma-norma atau sistem nilai dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang harus atau perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan dan tidak dianjurkan untuk dilakukan, atau ditugaskan dalam bentuk ucapan atau tindakan atau perilaku oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya tertentu. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah kaidah-kaidah nilai dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kode etik ini merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, ditegakkan, dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Oleh karena itu, kode etik yang wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kode etik dinyatakan dalam bentuk seperangkat standar, peraturan, dan pedoman yang mengatur dan mengarahkan ucapan, tindakan, atau perilaku guru bimbingan dan konseling, konselor, dosen pembimbing, dan konseling anggota APKIN sebagai pemegang kode etik yang bekerja pada berbagai sektor dan dalam interaksi mereka dengan mitra kerja serta sasaran layanan atau konseli dan anggota masyarakat pada umumnya. Terdapat 5 kode etik bimbingan dan konseling Indonesia, yaitu 1. Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, membantu anggota dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. Yang ketiga, mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia dan divisi-divisinya. Yang keempat, menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenai diri anggota asosiasi. Yang kelima, melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli. Selanjutnya membahas tentang landasan legal atau landasan hukum. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia ditegakkan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APKIN serta landasan legal yang berlaku dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Yang keenam, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidik dasar dan menengah. Yang ketujuh, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang ke-8, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya membahas kualifikasi dalam kode etik bimbingan dan konseling. Ada beberapa kualifikasi yang harus dimiliki dalam kode etik. Yang pertama, ada guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau pendidikan profesi konselor. Yang ketiga, ada magister bimbingan dan konseling adalah pendidik profesional dan ahli bimbingan dan konseling yang berkualifikasi pendidikan S2 bimbingan dan konseling. Yang keempat, ada doktor bimbingan dan konseling adalah pendidik profesional dan ahli pengembang ilmu bimbingan dan konseling yang berkualifikasi pendidikan S3 bimbingan dan konseling. Selanjutnya membahas tentang kompetensi dalam kode etik bimbingan dan konseling. Sebagai pendidik yang dianugerahi gelar sarjana, profesi, magister, dan doktor bimbingan dan konseling harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum.
Kompetensi sikap berlaku sama untuk semua jenjang pendidikan sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan mutu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedelapan, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Yang kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ke-10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang ke-11, memiliki kesadaran untuk meningkatkan keahlian, bimbingan, dan konseling pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Untuk kompetensi pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum berlaku berbeda pada setiap jenjang pendidikan, yaitu terdapat pada kompetensi pengetahuan sarjana, kompetensi keterampilan khusus sarjana, kompetensi keterampilan umum sarjana, kompetensi pengetahuan profesi, kompetensi keterampilan khusus profesi, kompetensi keterampilan umum profesi, kompetensi pengetahuan magister, kompetensi keterampilan khusus magister, kompetensi keterampilan umum magister, kompetensi pengetahuan dokter, kompetensi keterampilan khusus dokter, dan kompetensi keterampilan umum dokter. Selanjutnya membahas tentang kegiatan profesional dalam kode etik bimbingan dan konseling. Di antaranya 1. Praktik pelayanan secara umum yang di dalamnya membahas dinamika pelayanan dan juga hubungan konselor dengan konseli. Yang kedua, ada praktik pada unit kelembagaan. Yang ketiga, praktik mandiri. Keempat, dukungan sejawat profesional konselor. Dan kelima, ada informasi dan riset yang di dalamnya membahas tentang penyimpanan informasi dan penggunaan, di mana hasil wawancara, testing, surat penyurat, rekaman, dan lain sebagainya. Penggunaan data informasi tersebut dimungkinkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor sepanjang identitas pemiliknya dirahasiakan dan mendapatkan izin dari konseli yang bersangkutan. Selanjutnya ada riset di mana konselor memperhatikan hal-hal berikut. 1. Wajib menghindari hal yang merugikan subjek yang diteliti. Yang kedua, dalam melaporkan hasil riset, identitas subjek penelitian wajib dijaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir membahas tentang asesmen yang mencakup suatu jenis asesmen, tes atau non-tes, hanya bisa diaplikasikan oleh guru bimbingan dan konseling, konselor atau dosen bimbingan dan konseling yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Selanjutnya membahas tentang pelaksanaan pelayanan dalam kode etik bimbingan dan konseling. Konselor menyadari bahwa kepentingan sasaran layanan atau konseli terhadap layanan bimbingan dan konseling merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu, konselor menyikapi dan melayani konseli didasari oleh motif altruistik dan menampilkan karakteristik pribadi seorang konselor yang hangat, penuh pemahaman, yang empati, tulus, menerima konseli apa adanya, dan saling percaya. Ada beberapa pelaksanaan pelayanan yang dapat konselor lakukan, diantaranya penghargaan dan keterbukaan. Penghargaan terhadap sasaran layanan, yaitu konselor menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selanjutnya, konselor menyadari dan menghargai konseli sebagai individu dengan hak-hak pribadi dan kondisi multikultural dirinya. Selanjutnya ada kebenaran dan keterbukaan. Dalam pelaksanaan pelayanan konseling, konselor membahas dan menangani permasalahan konseli secara objektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak pernah memihak kecuali pada kebenaran. Selanjutnya membahas tentang kerahasiaan dan berbagi informasi. Yang pertama ada kerahasiaan. Konselor menyadari, menghargai, dan menempatkan informasi dari dan mengenai diri konseli, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kondisi aktualnya, pada posisi yang sangat penting dan harus dirahasiakan sepenuhnya. Yang kedua, berbagi informasi dengan pihak lain. Konselor harus memastikan keamanan atas kerahasiaan informasi dan data-data tentang konseli yang dilayani dan yang dalam proses pemberian bantuannya. Yang ketiga, ada rekaman data konseli. Kerahasiaan rekaman, proses perekaman, dan tempat penyimpanan hanya ditangani oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk rekaman tersebut. Yang kelima, ada penelitian. Konselor akan menggunakan informasi mengenai konseli sebagai bagian dari penelitian
maka konselor harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari lembaga tempat konselor bekerja. Selanjutnya membahas tentang setting layanan dalam kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama ada suasana dan sarana fisik. Konselor menyelenggarakan pelayanan kepada konseli di tempat seperti ruangan dan kelengkapan yang dijamin suasana yang aman dan nyaman. Kedua ada kondisi sosio-psikologis. Pelayanan konseling dilaksanakan di dalam ruangan tempat yang terjaga, artinya tidak dilihat oleh pihak ketiga yang dapat mengganggu asas kerahasiaan. Tempat penyelenggaraan konseling dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseli merasa dihargai atau dihormati. Dalam hal ini, pilihan tempat penyelenggaraan layanan merupakan kesepakatan antara konseli dan konselor. Selanjutnya membahas tentang tanggung jawab. Konselor dalam menjalankan kinerja profesionalnya bertanggung jawab kepada 5 pihak, yaitu sebagai berikut: tanggung jawab kepada konseli, tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya, tanggung jawab kepada ilmu dan profesi, tanggung jawab kepada diri sendiri, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Membahas tentang pelanggaran dan sanksi. Konselor wajib memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang dianjurkan untuk dilakukan kepada konseli. Setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri konselor sendiri, konseli, lembaga, dan pihak lain yang terkait, serta profesi bimbingan dan konseling. Pelanggaran kode etik akan mendapatkan sanksi baik secara moral berkenaan dengan kerugian diri konselor sendiri, konseli, dan pihak lain, serta sanksi secara formal dari organisasi profesi. Selanjutnya membahas tentang bentuk pelanggaran. Ada pelanggaran umum, pelanggaran terhadap konseli, pelanggaran terkait dengan lembaga kerja, pelanggaran terhadap rekan sejawat, serta pelanggaran terhadap organisasi profesi. Selanjutnya membahas tentang sanksi pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepada konselor diberikan sanksi sebagai berikut. 1. Teguran secara lisan dan tertulis. 2. Peringatan keras secara tertulis. 3. Pencabutan keanggotaan APKIN. 4. Pencabutan lisensi izin praktik mandiri. Yang kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dan yang terakhir membahas tentang bagaimana mekanisme penerapan sanksi dalam kode etik bimbingan dan konseling. Penerapan sanksi terhadap konselor yang dianggap melanggar kode etik dilakukan sebagai berikut. 1. Diperolehnya pengaduan atau informasi tentang adanya pelanggaran dari konseli atau pihak lain. Yang kedua, informasi disampaikan kepada Dewan Kode Etik untuk diverifikasi. Yang ketiga, konselor yang bersangkutan dipanggil oleh Dewan Pertimbangan Kode Etik untuk verifikasi informasi yang disampaikan oleh konseli atau pihak lain. Yang keempat, konselor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Yang kelima, apabila ternyata memang ada pelanggaran dan pelanggaran itu dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaian dilakukan oleh Dewan Kode Etik Daerah yang kemudian dikuatkan oleh pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Dan keenam, apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor menciderai profesi bimbingan dan konseling, Dewan Kode Etik Daerah melimpahkan penyelesaiannya kepada pengurus besar Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Baik, sekian pembahasan materi dari Kode Etik Bimbingan dan Konseling yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.